Jadi dulu saya main band di tahun 90-an segala macam, fansnya kan banyak kan, di Purple lah, nawan segala macam. Tapi apakah itu bisa menolong kita? Sampai kaget saya itu kan. Saya belum berjubah apa segala macam, Ustaz Dery datang dengan berjubahnya, jenggotnya segini datang. Mana Kang Rey gitar, main gitar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, selamat datang di podcast Habat Sehat Nabawi. Selamat berjumpa kembali, saya dengan Rendra. Very simple, sangat mudah. Penggunaan zaitun ini bisa tadi mencegah terjadinya hipertensi. Semakin bagus takwanya, semakin bagus imannya, insya Allah Allah mudahkan. Habatus sauda ya, nanti akan banyak ada. Mengapa harus terjadi pada diriku ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Nagasaki sekarang bersama teman saya. Kita ini lagi di lokasi tempat bom diledakkan di Nagasaki di sini. Hari ini kita kedatangan tamu sekaligus mentor kami juga. Wah, di Habat. Jauh-jauh kan mentor. Karena sebagai seorang musisi yang memang kiprahnya diakui di Belandika Musik di Indonesia, beliau adalah salah satu personil inti dari grup band rock kala itu yang tenar di tahun 90-an ya. 90-an. Loch Ness. Jadi kalau berbicara 90-an, tahu deh usia dia kayak bagaimana. Nah, alhamdulillah sahabat semua telah hadir bersama kami Kang Rey Hendraman. Iya, terima kasih. Beliau sebagai salah satu senior juga di grup band Loch Ness yang berdiri kurang lebih di medio 90-an Kang 90-an ya? 90-an Kang ya? Betul. Kalau tidak salah waktu itu ditandai dengan keluarnya album pertama sekitar 93 Kang. 93 ya? album pertama ya, betul. Nah sahabat, perlu kiranya kita sama-sama mendengar kisah perjalanan hijrah, terutama beliau secara personal, secara pribadi yang saya kenal sejak lama. Dan saya juga salah satu pengagum antum juga kan? Waduh, Masya Allah, tabarakallah. Di kala kita muda dulu ya? Ya dulu. Sama-sama kita senang headbanger. Iya betul, headbanger. Nah, saat ini kita berbincang seputaran kehidupan beliau. Iya. Saat bersama-sama dengan Loch Ness dan tentunya setelah hijrah saat ini Kang. Begitu kira-kira tema kita hari ini. Ya. Baik. Apa kabar Kang? Alhamdulillah. Selama ini Akang kayaknya jarang tampil ya. Jarang tampil. Nyumput lah. Sebetulnya bukan jarang tampil. Ya. Sebelumnya juga Loch Ness ini dulu sampai album 3 vakumnya lama. Vakum lama. Saya punya band entertain juga namanya Fix Reborn. Fix Band ya, Fix Band tapi dibikin lagi Fix Reborn ya. Oke. Nah kegiatan 5 tahun ke belakang saya nyebut main di luar dulu gitu. Main di luar dulu. Solo karir. Solo karir dulu. Solo karir dulu. Oke. Jadi bukan berarti tapi masih terus tetap bersama-sama Loch Ness ya, gitu ya. Enggak, maksudnya album 1 kedua saya ikut di Loch Ness. Oke. Yang ketiganya saya tidak ikut di Loch Ness. Oke. Saya punya band sendiri. Akhirnya Loch Ness kan vakum, udah lama. Siap. Mereka bikin album yang ketiga, tapi saya tidak ikut. Oh, gitu. Tapi Terus, tetap bersama-sama terus ya? Secara berkarir. Ya, betul. Berkesenian maksudnya. Berkesenian masih itu sebenarnya penyamaran kan. Penyamaran gitu ya. Masih apa istilahnya? Mencari jati diri. Ya, mencari jati diri dulu. Betul. Karena kan masa-masa dulu beda dengan zaman sekarang. Betul. Kebetulan
di masa-masa di tengah-tengah mungkin ada satu masa ujian bagi saya. Ujiannya itu bagaimana main band ini, apakah terus saya main band dengan begitu terus? Itu sampai kan masa tua. kelam kan, masa kelam. Betul. Nah, alhamdulillah di pertengahan perjalanan sekitar tahun 2012, terutama di 2012 ini, saya mendapatkan istilahnya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah gitu. Jadi hidayah ini atau ujian ini tidak mesti kita harus senang, bahagia. Betul. Tapi di kala itu saya dapat ujian yang benar-benar dinolkan lagi semuanya. Subhanallah. Dinolkan lagi semuanya. Luar biasa. Nah, jadi waktu itu doa saya itu tetap, namanya manusia kan, minta ya Allah, minta rezeki, minta apa segala macam, ternyata rezeki belum turun-turun aja. Betul. Jadi mindsetnya saya udah ubah gitu, ya Allah meminta hidayah. Bagaimana nih caranya supaya saya belajar agama atau agama yang benar-benar menuntun kepada saya dan Allah menjadi ridho kepada saya gitu. Allah, Bagaimana cari itu, nyari itu susah, sangatlah susah. Mencari agama ini banyak kan, aliran agama. Betul. Saya meminta itu aja, tunjukkan aja jalan yang lurus ya Allah, yang benar-benar yang mendapatkan ridhomu, itu aja. Allahu Akbar. Nah, kira-kira itu Kang, dari perjalanan sekian lama 90, 93 sampai ke 2012 sekian tadi itu, adakah kisah spiritual yang memang jadi titik balik ketika Akang, apakah ada tadi ujian tadi dengan sakit kah, dengan apa? Iya, betul. Seperti apa Kang? Jadi ujiannya mungkin itu ya. Jadi setelah saya meminta kepada Allah, selalu yang saya baca itu di dalam handphone atau apa dakwah-dakwah orang lain atau saya bermimpi itu selalu mengatakan bahwa kamu harus sholatnya di masjid, katanya gitu. Nah, saya jalanin itu, sholat di masjid dan ketemu seseorang. Ya, sebelumnya saya ditaskil sama Ustadz Dery juga pernah ke rumah. Ustadz Dery hebat tuh. DSAS. Ya, DSAS. Datang ke rumah sambil mana gitar Kang Rey ini. Wah, dia main gitar Ustadz Dery ya kalau nonton. Wah, main gitar Kang Rey gini. Tapi dia nyelipin dakwah, Kang Rey gini. Dulu kan saya masih istilahnya egonya masih betul. Kan sama, sholat di rumah dengan sholat di masjid sama aja. Saya masih mempertahankan sholat saya di rumah, katanya gitu. Betul. Tetapi ternyata memang Ustadz Dery itu, aduh subhanallah, beberapa kali datang ke rumah ya. Saya coba terus ingat sholatnya dilakukan di masjid. Ternyata saya bertemu dengan ulama di sana, bertemu dengan guru-guru di sana, dan mengajak kepada kebaikan saya. Betul. Dan akhirnya alhamdulillah belajar agama, belajar sunnah-sunnah. Malah jadi kebutuhan ya. Jadi betul. Jadi dulu saya main band di tahun 90-an segala macam, fansnya kan banyak kan, Purple lah, segala macam. Tapi apakah itu bisa menolong kita? Betul. Itu masalahnya, itu bisa menolong kita. Ternyata pergeseran menyebabkan saya hijrah, dan saya tahu, oh ini berulahlah ya fansnya itu ke Rasulullah yang bisa menyelamatkan kita semua ya. Kita merubah panutan kita sendiri ya. Panutan kita dulu. Itu memang tidak mudah belajar bagaimana caranya kita tidak gibah dulu. Susah itu sampai sekarang pun masih agak terpancing. Betul. Bagaimana secara kapal itu aja sih. Betul ya. Jadi kurang lebih mungkin dakwah beliau Kang Dery dan kawan-kawan ini dakwah bil hikmah mungkin ya. Betul. Karena dia mendawamkan hikmah. Betul. Hikmah silaturahim ya, tidak dengan dakwah tidak harus dengan kekerasan. Tidak dengan apa yang saklek gitu. Nah, makanya saya masih ingat Ustadz Dery dan kawan-kawannya, sampai kaget saya itu kan. Saya belum berjubah apa segala macam, Ustadz Dery datang dengan berjubahnya, jenggotnya segini, datang. Mana Kang Rey gitar, main gitar dulu. Pinter ya, keren. Kang, ini biasa nih setelah Akang tadi cerita tentang proses hijrah Akang ke hal-hal yang lebih spiritual seperti sekarang ini,
amalan-amalan apa saja, Kang? Amalan-amalan sunnah yang bisa menjaga Akang sampai seperti sekarang ini? Yaitulah apa yang diajarkan oleh guru-guru saya, Ya. seperti di Madinah atau Pak Musa, Pak Haji Muklis, banyaklah guru-guru saya Ya. yang saya terus merapat pada mereka, Ya. dan akhirnya ya alhamdulillah, maksudnya bukan tahu, Ya. semakin belajar semakin indah ternyata. Jadi yang saya lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu tidak terlepas dari misalnya bangun tidur ada doa bangun tidurnya, seperti setelah doa bangun tidur ada amalan Ali Imran 10 ayat terakhir. Terus dari bangun tidur ada Rutin ya dibacakan? Dibaca rutin, itu harus dibaca rutin. Terus minumnya pun juga tangan kanan, makan minum tangan kanan, masuk Dan ke duduk WC. ya? Dan duduk ya, tidak pernah berdiri ya? Ya, jangan berdiri, itu Ya. sunnah. Ya. Terus masuk ke toilet, bagaimana adab-adab masuk ke toilet, bagaimana masuk ke rumah. Betul. Dan keluar rumah, apakah itu ada hubungannya dengan rezeki? Ada sekali itu rezeki itu. Rezeki kita berdoa, memang sudah aman kita di rumah. Betul. Tapi kita harus wajib berdoa. Betul. Berdoa Betul. di dalam rumah itu agar suasana di rumah ini tidak terlalu banyak gangguan Betul. dari makhluk. Tenang, damai, tentram, Nah ya. itulah menjadikan kita bahagia, Heeh. diselamatkan oleh Allah. Betul. Terus insya Allah akan dijayakan, karena sunnah ini berhubungan dengan kejayaan. Subhanallah. Apapun sunnah yang nilainya menurut kita kecil, itu adalah dahsyat sekali, karena hadisnya man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Luar biasa. Barang siapa yang mengikuti sunnah-sunnahku, kata Rasulullah, dia mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku bersamaku masuk di surga. Itu jaminannya surga, sunnah. Allahu Dahsyat Akbar. sekali. Luar biasa. Dahsyat sekali. Dan satu lagi, sunnah ini dicintai oleh Allah. Allah. Ada dalam Al-Quran, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Tuh, kalau jika kalian ingin dicintai olehku, kata Allah, Cintai dan aku. ikuti Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Dosa-dosanya dihapuskan. Betul, betul. Amalannya diperbaiki. Betul. Ya itulah mungkin yang saya lakukan, mudah-mudahan istiqomah, dan mungkin mengajak para sahabat semua. Sebenarnya amalan-amalan Rasulullah SAW ini dahsyat sekali, mengundang kecintaan Allah dan Rasulullah. Allah Akbar. Tuh, dengarkan ya. Tadi mengundang kecintaan Allah. Iya, yang mengundang kecintaan Allah. Nah, ini pertanyaan yang terus terngiang ya di benak saya, mungkin di teman-teman di sahabat-sahabat semua. Iya. Ketika misalkan pastinya Kang Rey sebagai Musisi ya. musisi tadi menghadapi juga dilema yang sama. Ketika satu sisi kita sudah berhijrah, Betul. tapi tetap kita melakukan apa yang menjadi mungkin maisha kita, kan pemain musik istilahnya ya. Iya. Nah, seperti apa Kang mensiasati kondisi seperti itu? Nah, saya juga harus tahu juga dalilnya ini main musik ini bagaimana. Jangan asal, wah kenapa main musik? Betul. Kita harus bekali dulu dengan diri Betul. sendiri. Bagaimana nih, musik ini haram atau enggak? Betul. Kalau kita main musik niatnya maksiat, udah tentu Haram. haram, udah jelas. Niatnya mau minum-minum, niatnya pikiran, waduh, Betul. cewek. Ya. Betul. Terus masalah, jadi intinya dalam niat dulu, satu niat. Yang kedua, memang dikecam dalam surat Asy-Syu'ara ini, musisi-musisi Asy-Syu'ara ini keturunan-keturunannya musisi. Betul. Asy-Syu'ara yatabi'uhumul ghawun. Jadi musisi-musisi dekat dengan perbuatan sesat. Nah, Dan ayat selanjutnya mereka mengatakan mereka pergi ke lembah-lembah untuk Iya. mencari ilham. betul. Lupa akan ibadahnya. Betul. Terus mereka mengatakan tapi tidak mengerti ajakannya, jadi Betul. berdusta, banyak berdusta. Jadi Betul. itu berapa poin tuh Allah mengecam, karena ketakutan Allah itu begitu. Betul. Tetapi diselamatkan dalam ayat terakhir Asy-Syu'ara ini, illal ladina amanu wa amilus solihati Nah, wa dzakarullahi katsiran. Jadi banyak mengingat Allah. Jadi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh betul. dan banyak mengingat Allah. Betul. Jadi dalam situasi kita bermusik ini begitu ngulik, nah kan ada main band nguliknya. Betul. Ngulik. Adan. Saya sering itu Pak Adan.
sebentar kagok. Nah itu yang jadi haram itu. Ya, musik malah melenakan. Iya, ya betul itu. Jadi terlena dengan musiknya. Begitu ada ya udah tinggalin aja, kita panggilan Allah. Ya Allah sholah, ya Allah sholah. Kalau musik yang malah menjadikan kita lebih dekat dengan Allah malah jadi pahala kan? Iya betul. Karena banyak juga orang-orang yang tersadarkan ketika mendengar lagu-lagu religi. Ya betul kan. Betul kan? Sekarang ini banyak musisi-musisi terutama kan kasihan mereka itu kalau misalnya istilahnya mah begitu, kita siapa lagi yang ngajak kalau bukan musisinya lagi. Kayak sekarang kalau orang-orang yang begitu berjubah apa segala macam datang untuk mendawahinya kan mereka juga segan. Waduh, ini kalau pemain musik lagi, sok kamu belajar main gitar di saya, gratis lah. Nah, tapi ada syaratnya. Jaga 5 waktu. Nah, itu. Minimal lah kita mengajak untuk kebaikan gitu, mengajak 5 waktu. Ini poin penting dari Kang Ray ini adalah itu tadi ya, bahwa musik itu bisa juga sebagai sarana dakwah. Ya, terus sarana itu. Betul. Saya sepakat. Sarana silaturahmi lagi. Nah, alat untuk silaturahmi. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasqi